Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anak Bapak, siswa kelas 12 SMA Swasta Budi Agung Medan, kelas Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, kita telah memasuki pembelajaran di bab selanjutnya. Di bab ini, kita akan bahas tentang perkembangan iptek. Iptek adalah singkatan ataupun penjelasannya itu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa globalisasi saat ini, dunia itu sudah bersaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai segmen kehidupan. Jadi, pada pertemuan kali ini yang ingin kita selesaikan, yang kita bahas yaitu tentang perkembangan iptek. Bagaimana peran Indonesia dalam perkembangan iptek ini? Nah, ini menarik ini. Untuk anak-anak Bapak, kita itu belajar sejarah nggak cuma ingat masa lalu. Kalau kita cuma ingat masa lalu, itu berarti kita ini kuno. Pelajaran sejarah adalah pelajaran yang memiliki pengetahuan sangat luas. Kita terapkan masa lalu itu sebagai pembelajaran, jangan kita ulangi di masa yang akan datang. Oke, yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang globalisasi. Globalisasi secara harfiah, kata dasarnya itu global. Global yaitu mendunia. Ketika ada hal sesuatu yang dibuat oleh suatu bangsa, kemudian digunakan dan dikenal oleh seluruh dunia, itulah hal tersebut dikatakan sudah mendunia. Maka globalisasi ini kaitannya adalah tentang pemahaman ataupun pengertiannya. Setiap negara itu mengetahui hal tersebut. Jadi globalisasi ini sebenarnya lebih mencakup yaitu skalanya. Ketika skala yang dipahami ini sudah sangat luas, itulah dikatakan globalisasi atau era globalisasi. Pada saat ini, dunia itu ada di genggaman kita. Ponsel yang kita genggam itu adalah salah satu bentuk era globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Ya, jadi anak-anak Bapak, kita adalah masyarakat dunia. Bukan cuma masyarakat Kota Medan, bukan cuma masyarakat Indonesia, atau bukan cuma masyarakat Indonesia, tapi kita adalah masyarakat dunia. Dengan ponsel yang kita pegang, kita dapat berkeliling-keliling dunia. Ya, jadi globalisasi adalah suatu era di mana apapun ya informasi yang ada di belahan dunia lain itu dapat kita ketahui. Skalanya udah internasional. Maka dari itu, ini saya kasih contoh satu. Di bidang ekonomi, kita punya beberapa perusahaan yang sudah multinasional. Multi artinya banyak, nasional itu beberapa bangsa. Jadi perusahaan Indonesia yang sudah multinasional diharapkan mereka itu menjadi penyokong, ya, penyokong perekonomian nasional kita. Ya, jadi ketika perusahaan ekonomi ini sudah menyandang status multinasional, dia itu berarti sudah berperan bukan cuma di negara kita aja, tapi berperan di negara-negara lain. Contohnya, kita punya itu PT Pindad. PT Pindad itu membuat perlengkapan persenjataan maupun transportasi. Jadi alat-alat ini diekspor, dibutuhkan oleh negara lain. Contohnya Filipina, ya, Brunei, dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Ini salah satu bentuk benda yang sudah diproduksi oleh PT Pindad tadi digunakan oleh bangsa asing. Begitu juga yang dilakukan oleh bangsa asing terhadap kita. Banyak kita lihat ya, barang-barang itu bahkan yang paling menyedihkan, benda sekecil mainan saja itu harus diimpor dari negeri lain. Ini salah satu bentuk persaingan di era globalisasi. Pak, kenapa kita harus bersaing di era globalisasi? Kalau kita tidak mampu menguasai era digital globalisasi ini, maka kita terus-terusan hanya menjadi penonton. Kita lihat India, kemudian Cina sudah menerbangkan satelit, sedangkan kita roket aja ya belum kita buat, pesawat terbang aja belum mampu kita produksi secara massal dan digunakan oleh masyarakat kita sendiri. Jadi ini adalah satu bentuk motivasi bangsa kita di era digitalisasi atau globalisasi ini, kita harus mampu bersaing di bidang ini. Nah, maka dari itu penjelasan globalisasi ini bukanlah suatu teori aja mau saya kita belajar udah dari ponsel suatu kemajuan, kita udah ngerjakan soal udah dari ponsel suatu kemajuan, kita udah mulai meninggalkan penggunaan kertas sebagai menjaga kelestarian alam kita,
Save Our Earth. Ya, karena kertas itu juga menggunakan bahan dari pohon, dari alam. Ini adalah satu kemajuan. Jadi anak-anak Bapak, di era digitalisasi ini, ponsel adalah alat utama yang digunakan untuk kalian menaklukkan dunia. Di situ kalian bisa tahu informasi apa saja yang sedang terjadi pada saat ini, detik ini, di belahan negara lain. Ya, jadi di era globalisasi ini Bapak mau yang pertama kalian itu memanfaatkan ya era globalisasi ini sebagai momen untuk kalian itu berperan aktif dalam keadaan ataupun peradaban dunia. Ya. Kemudian yang kedua, saya mau peserta didik SMA Swasta Budi Agung di masa globalisasi ini tidak memiliki pemikiran yang hanya berkutat di lingkungan sekolah. Tidak hanya berkutat di lingkungan rumah saja, tapi kalian harus punya pemikiran, punya daya saing di lingkungan dunia internasional. Maka dari itu, di poin yang ketiga, anak-anak Bapak tetap semangat belajar, terutama belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing ini untuk kita sangat penting, terutama bahasa Inggris. Kalau kalian mau jadi masyarakat dunia, kalian harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya,